syamil. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diminta penjelasan lagi? Mau Bagaimana tanya Pak Pak Ibkar Ustadz, sudah agak ya silakan Ibu Eli. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Oh tadi dia Gimana akhirnya Ibu Eli? mau tanya Pak Ustadz, enggak. Mangga Bu Eli, mangga. tadi kan dijelaskan bahwa di antara idhar dan idgham itu ada ifa. Di antara ifa dengan idgham itu ada iklab. Nah, di antara idhar dan ifa itu ada sebutan lain nggak, Pak? Gimana? Ini sinyalnya kurang, Afwan. Mau- Kayaknya sudah jelas ya kayaknya ya. Coba Ibu bisa Tadi diulangi dijelaskan pertanyaannya. bahwa di antara idhar dan idgham itu ada ifa. Dan di Betul. antara ifa dan idgham itu ada iklab. Kelapa. Nah, nah, kalau di antara idhar dan ifa itu ada sebutan lain nggak? Di antara izhar dan ikhfa tidak ada. Karena di antara izhar dengan ikhfa itu istilahnya izhar dan ikhfa itu sudah bisa dikatakan pertengahan ya, si ikhfa ini di tengah. Jadi tidak ada sebutan apa-apa di antara izhar dan ikhfa. Itu kalau dilihat dari sudut segi dengungnya, kualitas dengungnya atau cara membacanya. Jadi begitu kita simpulkan. Di antara ikhfa, izhar dan idgham itu ada ikhfa. Kenapa demikian? Karena izhar ini bacaannya jelas sekali, gitu ya. Dan idgham itu artinya masuk benar, masuk ya, masuk baik itu masuknya setengah atau masuknya eh, baik masuknya setengah atau masuknya total. Istilahnya itu huruf jadi satu. Istilahnya begini, kalau izhar huruf ini berbeda-beda, jelas yang ini kelihatan, yang ini kelihatan. Maka kalau yang dinamakan dengan idgham itu masuk duanya seakan-akan menjadi satu. Gitu. Campurannya langsung kelihatan. Tapi kalau seandainya yang dikatakan dengan ikhfa, maka 50-50 samar begini, ya, mirip. Ya. Jadi pertengahan, makanya disebutkan dengan pertengahan antara izhar dan ikhfa. Adapun ikhfa dengan izhar, apakah ada istilahnya? Apakah ada hukum yang lain di tengah-tengah? Tidak ada. Begitu Ibu Makasih Eli. Pak Ustadz. Ya. Jazakumullah khair. Ya. Ya Pak Ustaz, saya nih. Silakan Pak Ibkar. Enggak, saya Salan. Oh, Pak Salan ya, Pak Salan. Ya, Silakan Pak Salan. ini kan tadi kan idgham bila gunah tuh ya. Yang idgham bila gunah itu ada yang nakis ya, yang setengah itu. Terus ada Iya, betul. yang Betul. kamil yang penuh. Nah itu kalau bacanya tuh gimana sih? Saya masih nggak bisa apa ngebedain ada yang setengah terus penuh itu gimana ininya apa? Oke, baik, baik. Eh, Gimana itu kadar setengah dengan penuhnya itu gitu? Oke, baik, baik. Baik. Kita lihat kadar setengah dan penuhnya itu kalau misalnya setengah, berarti seakan-akan huruf ini masih ada dua sifat yang setengah hilang. Misalnya nun sukun bertemu dengan waw, ya, nun sukun bertemu dengan waw. Nun sukun bertemu dengan waw kan idgham bi gunnah. Kalau kita sebutkan idgham bi gunnah, kalau kita lihat dari segi nun sakinahnya. Nah, nun sukun ini ketika dibaca bertemu dengan waw, sifat nun sukunnya ada 50%. Ketika digabung berdua nih ya, ketika digabung dua nun sukun dengan waw, maka sisanya 50-50% yang tampak. Nun 50%, waw 50%. Ya. Jadi kalau dibaca miwa miwa, apa yang terdengar 50% dari nun? Dengungnya. Apa yang terdengar 50% dari wow? Sifatnya. Artinya sifatnya langsung mulutnya saja sifatnya wow, sifatnya wow. Salah satunya adalah rakhawah, ya. Ya. Dia juga termasuk ke rakhawah. Ketika kita baca miwa miwa miwa, gampang sudah masuk ke dalam wow.
tapi dengungnya tetap ada gitu. Jadi itu 50-50%. Kalau seandainya nun sukun, ini kita sebut kalau seandainya yang kamil, yang sempurna Penuh, ya. semuanya, yang penuh, kalau nun sukun itu bertemu dengan nun, itu yang pertama ya. Nah, berarti idgham bi gunnah juga. Nun sukun bertemu dengan nun. Ketika kita tempelkan nun dengan nun, maka seperti jadi satu. Ya, min nikmatin, udah jadinya satu, tempel sudah. Jadi memang benar-benar itu sudah benar-benar sempurna, kamil. Min nikmatin karena gabung nun sama nun, gitu. Nah, sekarang nun bersama dengan mim. Kalau nun ketemu dengan mim. Kalau ketemu dengan mim, bagaimana kita membacanya? Mimma, mimma. Adakah nun terdengar? Tidak. Tidak. Nggak terdengar lagi. Justru mim yang terdengar. Mimma. Maka itu disebut dengan kamil. Karena memang nggak terdengar lagi nun. Begitu juga bertemu dengan idgham bila gunnah. Kedua-duanya. Lam atau ro. Ini dua-duanya kamil. Misalnya bertemu dengan ro. Mirrob. Apakah terdengar nun? Tidak sama sekali. Gunnahnya juga tidak ada. Si nun hilang. Masuk total ke dalam ro. Mirrob. Juga lam. Mil. Misalnya kita baca. Ya. Milla gitu ya. Jadi nun sebenarnya ada nun di tengah. Tapi tidak terdengar lagi. Atau alla ya'lama misalnya alla ya'lama padahal tulisannya an la ya'lama maka nunnya hilang masuk total ke dalam la ke dalam huruf lam alla langsung dibaca Allah tidak bisa dibaca Allah didengungkan itu salah Allah langsung Allah seakan-akan nun tidak ada seakan-akan yang bertasydid itu lam Allah gitu gitu pasalan Iya, itu iya, iya. beda Ya total memang sama apa kurang. perlu perlu latihan sih ya, terutama yang setengah ini yang agak ini ya, yang agak susah untuk diucapkan gitu. Yang setengah. Kalau yang penuh Nah, kan, yang kamil itu kan penuh jelas masuk ke betul, huruf yang betul. berikutnya Mm, mm, gitu. mm, mm. Tapi kalau yang setengah, yang nakis itu, yang setengah itu ya memang yang agak sulit gitu untuk apa pemula lah Betul. gitu. Iya, 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 betul. Ya Baik, makasih Pak Ustadz. baik, baik, baik. Terima kasih Pak Salan. Baik, ada lagi?